suara Ibu terdengar ya? Ya, Bu. Kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Oh ya, sebelum Ibu lanjutkan, untuk kuis kita diadakan di hari Sabtu ya. Jadi jamnya sesuai dengan jam kuliah. Pukul 8 sampai pukul 10.30. Soalnya akan Ibu upload di e-learning, disesuaikan dengan urutannya nanti. Oke, ada waktu 2,5 jam untuk menyelesaikan soal tersebut. Gitu ya, ditulis tangan, dikirim dalam satu file PDF. Oke, itu pertemuan keempat. Jadi untuk kuis, Ibu minta di luar jam kuliah ya. Tapi nanti untuk UTS kita sesuaikan dengan jam perkuliahan. Gitu ya, supaya tidak terlalu mepet di akhir semester nantinya. Oke, pertemuan ketiga kita pada hari ini membahas tentang masih teknik optimasi klasik yang masalah optimasi dengan kendala persamaan dan kendala pertidaksamaan serta sedikit menyinggung masalah pemrograman konveks ya. Oke. Ibu harapkan sudah ada di layar slide show-nya. Oke. Jadi yang pertama kita lihat sekarang multivariable optimization. Jadi optimasi multivariable yang memiliki kendalanya sama dengan. Jadi bentuk umumnya selalu seperti ini ya kan. Karena kendalanya sama dengan, jadi harus berbentuk sama dengan. Ini adalah variabel keputusannya. Ada sebanyak M persamaan dan ada N variabel keputusannya. M persamaan dan N variabel. Oke. Kemudian di sini M-nya harus kurang dari atau sama dengan N. Ya. Kalau dia M lebih dari N, maka masalahnya menjadi overdefined. Ya. Jadi secara umum tidak akan ada solusi kalau terjadi seperti ini. Ada beberapa metode yang tersedia untuk mencari solusi masalah ini. Metode yang akan dibahas itu adalah substitusi langsung, variasi kendala, dan pengali Lagrange. Kita lihat yang pertama, substitusi langsung. Untuk masalah dengan variabelnya sebanyak N dan persamaannya sebanyak M, kendala persamaannya, secara teoritis mungkin kita bisa menyelesaikan secara simultan sebanyak M persamaan tersebut dan dinyatakan sebarang himpunan M variabel dengan suku dari N min M variabel yang tersisa. Bila ekspresi ini atau bentuk ini kita substitusikan ke fungsi objektif asal, maka akan kita peroleh fungsi objektif baru yang cuma melibatkan N min M variabel saja. Gitu ya. Fungsi objektif baru ini tidak dibatasi oleh sebarang kendala apapun, karenanya kita bisa cari optimalnya dengan menggunakan teknik optimasi yang tidak berkendala di 2.3 sebelumnya. Pada metode substitusi langsung, sepertinya mudah gitu ya kalau kita lihat. Tapi tidak begitu baik kalau dipandang dari sudut praktis. Alasannya karena kendala persamaan ya, persamaan kendala itu biasanya non-linier kalau masalah praktis. Jarang ada kendala itu yang linier.
Dan jadi tidak mungkin menyelesaikan bentuk tersebut dan menyatakan sebarang M variabel diubah menjadi N min M variabel yang tersisa. Tetapi metode substitusi langsung ini bisa membuktikan bahwa masalah yang sederhana itu bisa diselesaikan menggunakan metode tersebut. Misalnya dalam contoh ini. Jadi metode substitusi langsung ini cuma berlaku secara teori saja. Kebanyakan masalah praktis agak sulit diaplikasikan. Alasannya itu tadi karena kendala kendala kebanyakannya tidak bersifat linier, gitu ya, non linier. Jadi untuk mengekspresikan variabel M itu menjadi N min M variabel yang tersisa itu sulit, gitu. Tapi tetap bisa diselesaikan untuk masalah-masalah optimasi yang sederhana. Misalnya contoh ini. Oke, kita lihat berikutnya. Misalkan kita diminta menentukan dimensi kotak yang memiliki volume terbesar, yang bisa masuk suatu bola memiliki radius unit. Ya. Di sini misalkan originnya asalnya adalah sistem koordinat kartesius karena kita berbicara volume, berarti kita perlu X1, X2, X3 di pusat bola. Dan sisi-sisi dari boxnya adalah 2x1, 2x2, dan 2x3. Ya. Volume dari bola adalah 8 kali ini ya kan, karena panjangnya ini. Panjang kali lebar kali tinggi. Bola boxnya itu berbentuk kubus berarti ya. Dengan panjang sisi-sisinya ini. Sehingga volumenya ini. Karena sudut dari box atau kotak terletak pada permukaan bola dengan radius unit X1, X2, X3 dengan radius unit, maka X1, X2, X3 itu harus memenuhi kendala ini. Bahwa kuadratnya itu sama dengan 1. Ya karena terletak di unit, jadi harus 1 ini kuadratnya. Kemudian masalahnya menjadi 3 variabel desain, X1, X2, X3, dan 1 kendala persamaan. Ya. Jadi kita punya 1 kendala persamaan yang tadi. Karenanya kendala persamaan tadi bisa kita gunakan untuk mengeliminasi salah satu variabel desain dari fungsi objektif. Jadi kalau kita pilih X3 misalnya seperti ini ya kan. Jadi kalau dari bentuk 8 tadi kan, 8, X3-nya kita ubah yang ini. Nih, berarti kan ini X3 saja adalah akar 1 min X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat gitu kan. Nah nih, pangkat setengah. Sehingga kita substitusikanlah ke fungsi objektif kita 8X1, X2-nya digantikan dengan ini. Jadi masalah tereduksi. Yang tadi 3 variabel menjadi 2 variabel desain saja dalam X1 dan X2. Gitu maksudnya ya. Jadi syarat perlunya adalah turunan pertamanya, turunan pertama parsialnya, do F, do X1, kita cari turunannya ini, gitu ya, dari bentuk fungsi tujuan tadi, ya ini selesaikan sendiri harus paham cara mencari turunan pertamanya, ini bentuknya sederhana saja, nih, ya. Berarti ini cari turunan pertamanya melibatkan perkalian antar variabel ya. Jadi pakai rumus itu juga, cek sendiri ini tugas kalian ini, dan ini turunan keduanya. Dari 5 dan 6 kita bisa simplifikasi karena ini sama dengan 0, berarti ini kan bisa kita sederhanakan bentuk 8-nya ya. Ini samakan ke sini sehingga bisa memperoleh jawaban ini dengan ini. Cek sendiri ya.
Jadi hal-hal yang sederhana ini bisa kamu selesaikan sendiri. Ini kan bisa disamakan penyebut dikalikan dengan ini bentuk ini, sehingga ini nanti jadi satu tinggal ya kan, ini habis, jadi lebih sederhana. Seterusnya, kemudian di mana kalau dicari nilainya, jadi dari bentuk ini tuh tinggal kita cari nilai X1, X2-nya. Kita samakan ini. Kalau kita kalikan 2 yang di sini dengan metode eliminasi dan kemudian disubstitusikan kembali dan substitusi ya. Bentuk ini didapat X1 star dan X2 starnya. Ingat, star itu menunjukkan optimal. Nih, 1/3. Dan kembali substitusikan ulang untuk X3 star tadi. Di mana X3 star itu adalah tadi apa? Akar 1 min X1 star kuadrat dikurang X2 star kuadrat. Ya. Sehingga F max-nya ya tinggal masukkan ke fungsi tujuan. Itu jadi prosesnya. Kita ngurangi salah satu variabel desain karena kebetulan di sini masalah sederhananya memiliki satu kendala persamaan saja. Sehingga kalau sudah satu kendala persamaannya kita tinggal substitusikan, ambil salah satu variabel desain. Apakah bisa X3 saja? Enggak, bisa yang mana-mana saja, bisa X1, bisa X2, tergantung mau yang mana kalian sukai gitu. Dan hasilnya pasti bisa diselesaikan. Nanti coba-coba kalau kita substitusikan kendala persamaannya X1 sama dengan atau X2 sama dengan. Cek coba apa yang terjadi. Ya, sehingga nanti pasti fungsi tujuannya akan dalam, kalau kita ambil X2 sama dengan, berarti fungsi tujuannya akan berbentuk X1 dan X3 variabel desainnya. Kalau X1 sama dengan berarti X2 dan X3 yang menjadi variabel desainnya yang tersisa. Gitu ya. Cobain, ini dicoba sendiri. Ya, dicoba sendiri bagaimana hasilnya. Oke. Kemudian untuk menentukan apakah solusi bisa dicari berhubungan dengan nilainya yang maksimum atau minimum, kita aplikasikan syarat khusus di equation E4 ini. Nih, di equation E4. Nih 52-nya nih dibentuk E4 ini. Nih, di fungsi tujuannya tadi ya. Jadi kan karena kita sudah substitusikan kendala ke fungsi tujuan, maka berubah masalahnya menjadi masalah minimisasi yang tidak berkendala, ya kan? Karena kendalanya sudah kita substitusikan, gitu. Sehingga kita tinggal mencari apakah syarat cukupnya sudah terpenuhi, yaitu dengan menggunakan turunan keduanya, ya, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1, X2, atau sama saja dengan do kuadrat F, do X2, do X1 boleh juga, pasti hasilnya sama. Dicari min di titik ini. Karena turunannya kurang dari 0 dan ini do kuadrat F do X1 kuadrat do dikali do kuadrat F do X kuadrat dikurang ini adalah lebih dari 0 nih. Kalau kita kurangkan ini tadi min menjadi 32 kuadrat per 3 dikurang ini kuadrat berarti lebih besar pasti ya, 32 kuadrat per 3 dikurang 16 kuadrat per 3 ya kan, pasti lebih dari 0. Matrik Hessian adalah definit negatif ya kan, turunan yang ini pertamanya kurang, kemudian di sini ininya lebih dari 0, maka definit negatif di X1, X2. Cek kembali yang syarat yang ada di 2.1 sampai 2.3 untuk matrik Hessiannya. Jadi titik S1 star dan X2 star itu adalah maksimum. Jadi kalau definit negatif dia akan maksimum. Oke, nih. Ya.
Berikutnya kita lihat solusinya dengan variasi berkendala. Jadi kalau tadi dengan substitusi langsung, kita lihat sekarang variasi berkendala. Idenya adalah menentukan ekspresi dalam bentuk tertutup dari diferensial orde pertama, ya df berarti dari fungsi f di semua titik di mana kendala GJX-nya sama dengan 0. J-nya adalah sebanyak M kendala. Itu semua terpenuhi. Titik optimal yang diinginkan diperoleh dengan menyeting atau menentukan diferensial df ini sama dengan 0. Jadi kita set df sama dengan 0. Selalu seperti itu ya kan. Optimal itu selalu turunan pertamanya sama dengan 0. Berada pada stasioner, keadaan stasioner. Sebelum menunjukkan metode umumnya, kita indikasikan dulu fiturnya. Melalui masalah sederhana ini, kalau kita punya N variabel desain, dan kita punya M kendala saja satu. Ya. Jadi minimumkan ini dengan satu kendala persamaan saja, yang sederhana saja. Syarat perlunya untuk memiliki nilai minimum, yaitu derivatif totalnya dari fx1, x2 terhadap x1 itu haruslah 0. Dengan mengatur diferensial total dari fx1, x2 sama dengan 0, kita peroleh, berarti ini kan bentuk diferensial total ya. Do f do x1 dx1, do f do x2 dx2 sama dengan 0 ini di derivatif totalnya ya. Ini ada di KPB ya. Oke. Jadi harus sama dengan 0. Karena G X1 star, X2 star itu sama dengan 0 di titik minimumnya, sebarang variasi dari dx1 dan dx2 itu bisa kita ambil di titik x1 star dan x2 star yang disebut dengan variasi yang diperbolehkan atau admissible variations. Ya, jadi variasi yang diperbolehkan asalkan titik baru tersebut terletak pada kendala ini. X1 star plus dx1, x2 star plus dx2 terletak pada kendala ini. Jadi ditambah dx1 tambah dx2. Ekspansi deret Taylor dari fungsi 220 di titik x1 star x2 star, yaitu ini ditambah turunan pertamanya ya kan, tambah turunan pertama terhadap x2-nya harus sama dengan 0. Kalau kita pakai ekspansi dari Taylor orde 1 ya, karena kita berbicara turunan pertama saja ya. Dengan dx1 dan dx2 diasumsikan sangat kecil. Karena bentuk gx1 star, gx2 star sama dengan 0, maka 221 karena 221 ini bisa kita reduksi menjadi nih. Ya, jadi karena ini 0, jadi kita tinggal peroleh ini saja sama dengan 0. Jadi DG yaitu nih di X1 star, X2 star. Jadi dua-dua tadi haruslah dipenuhi oleh semua variasi yang diperbolehkan. Ya, yang dalam hal ini diilustrasikan di gambar ini. Ya. Di mana PQ itu menunjukkan kurvanya di setiap titik di mana 2.18 terpenuhi. Jadi 2.18 tadi ada persamaan kita yang bentuknya seperti ini. Kita ingat kembali. Nih, ya, GX1. Jadi kendalanya, kendala asalnya. Jadi ya kan kalau bentuknya ingat secara geometris kalau titik berada pada kurva berarti memenuhi kendala sama dengan, memenuhi persamaan ya kan, berarti memenuhi tanda sama dengan. Jika A diambil sebagai titik dasar X1 star, X2 star, variasi dalam X1 dan X2 akan membawa ke titik B dan C yang disebut dengan variasi yang diperbolehkan. Dengan kata lain, variasi dalam X1 dan X2
itu yang menunjukkan titik D itu tidak diperbolehkan karena titik D tidak terletak pada kurva kendala. Ya, jadi variasi-variasi yang masih terletak dalam kurva ini itu diperbolehkan, tetapi D ini tidak diperbolehkan karena tidak terletak pada kurva. Gitu. Ya. Jadi sebarang set variasi dx1, dx2 yang tidak memenuhi dua-dua akan membawa pada titik misalnya kayak D tadi yang tidak memenuhi kendala 2.18 yaitu G X1 X2 sama dengan 0. Sekarang kita asumsikan kalau do G do X2-nya tidak sama dengan 0. Maka dua-dua itu bisa kita tulis ulang. Berarti dx2 sama dengan min. Jadi karena ini tidak sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0, ini. Sehingga pasti ada nilainya dx2-nya, ya kan? dx2-nya berarti ini tinggal dipindahkan dari persamaan 22 ditransformasikan. Hubungan ini menunjukkan bahwa sekali lagi variasi dalam X1 dx1 itu dipilih secara sebarang. Variasi dalam X2 dx2 ditentukan secara otomatis untuk memiliki dx1 dan dx2 sebagai set dari variasi yang diperbolehkan. Kalau kita substitusikan 2.23 ini ke persamaan 219, ya, 219-nya adalah, kita lihat tadi 218 yang ini, ya ini 218, ini 219 yang ini, yang derivatif total, maka kita peroleh bentuk ini, substitusikan saja. Di X1, X2 ini artinya menunjukkan titik optimalnya X1 star, X2 star. Jadi disubstitusikan nanti nilai X1 star, X2 starnya di sini. dx1 sama dengan 0. Ya. Jadi df per dx1 min ini. Kita substitusikan dx2-nya. Oke. Bentuk dari sisi kiri itu disebut variasi kendala. Itu namanya ya, dari F yang di 2.24 tadi. Catatan, 2.24 itu harus terpenuhi untuk semua dx1. Karena dx1 bisa dipilih secara sebarang, 224 membawa kita kepada bentuk 225, yaitu df dx1 dikali dg dx2 dikurang df dx2 dikali dg dx1 itu harus sama dengan 0. 225 inilah yang menunjukkan syarat perlu supaya X1 dan X2 sebagai titik ekstrim, ya kan? Keadaannya stasioner, tidak naik atau tidak turun, yaitu sama dengan 0. Perkalian ini maksimum atau minimum. Contoh, ada beam dengan cross sectionnya, penampangnya itu adalah berbentuk rektanguler yang uniform, yang dipotong dari log yang memiliki cross sectionnya circular, ya, diameternya 2A. Kalau circular berarti berbentuk tabung ininya. Beam harus digunakan sebagai beam cantilever, yaitu yang panjangnya fix atau ditetapkan atau tetap untuk membawa muatan di yang ujungnya free, gitu ya, bebas. Tentukan dimensi dari beam yang menunjukkan stress tensil maksimum yang untuk membawa kapasitas. Ya, kapasitas bawaan stres tensilnya maksimum. Solusi,
Dari kekuatan elementer material kita tahu stress tensil dalam rectangular beam atau beam yang rektanguler tau pada sebarang fiber yang terlokasi di jarak Y dari sumbu netral adalah rumusnya seperti ini. Tau per Y sama dengan M per I, gitu ya. M-nya bending moment acting, jadi moment actingnya, dan I adalah moment inersia dari cross section di sumbu X. Jika lebar dan dalamnya dari beam rektanguler itu di gambar 2.7 adalah sebesar 2X dan 2Y, maka stres tensil maksimum terinduksinya menjadi ini tadi kita substitusikan, kita kalikan, I-nya tadi adalah ini sesuai rumus momen inersia, sehingga terinduksi menjadi XY ininya bentuknya. Jadi untuk sebarang momen bending beam itu dikatakan memiliki stres tensil maksimum jika stres indus maksimumnya atau tau max-nya itu minimum. Karenanya kita perlu meminimumkan K per XY kuadrat atau minimumkan K besar XY kuadrat kalau kita ganti, di mana K itu adalah 3M per 4 ini nih K. Ini K konstantanya. Dan K-nya jadi 1/K, kita balik supaya ini tidak pangkat negatif ya. Jadi K itu 1/K, ini K kecil dan ini K besarnya. Terhadap kendala X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah ini kita lihat ini sumbu netralnya, sumbu X, sumbu Y-nya. Ini adalah sirkularnya tadi, berbentuk lingkaran, berarti dengan persamaan lingkaran seperti ini, dan ini panjang 2X, cross sectionnya dari log ini 2Y. Ini A-nya. Ya. Merupakan diameternya. Diameter, sorry, jari-jarinya. Jadi masalahnya punya 2 variabel dan 1 kendala. Jadi 225 itu bisa diaplikasikan untuk menentukan solusi optimal. Jadi F-nya sudah disederhanakan menjadi ini dan G-nya adalah ini. Ya. F ini, G ini, maka kita cari turunannya do F do X, do F do Y, do G do X, do Y, do G do Y. Ha? Jadi 225, kita lihat kembali tadi. Itu E1, E2 kita, kemudian ini persamaannya tadi. 25 adalah bentuk yang tadi ya nih. Nih ya. Syarat perlunya. Jadi kita perlu cari itu. Nah, sehingga kalau syarat itu kita masukkan semua 225 tadi, ya berarti do F do Y dikali do G do X dikurang atau rumusnya tadi, maka kita peroleh bentuk ini. Nih. Ya ini kita bisa sederhanakan Y starnya berapa. Akar 2X star. Ini bisa sederhanakan sendiri. Karena sama dengan 0 mudah. 2 dengan 2 bisa sering coret gitu. Dan seterusnya. K dengan K juga kalikan dengan X kuadrat. Nanti akan muncul X di sini. Y-nya juga dikalikan dengan Y kuadrat atau Y pangkat 3. Terserah yang mana aja. Sederhanakan sendiri. Jadi beam dengan stres tensil maksimum akan memiliki kedalaman akar 2 kali
breadth-nya. Nilai optimal X dan Y bisa diperoleh dari persamaan E3 dan E2. Yaitu nih E3 dan E2, ini Y-nya sudah dapat. Kemudian E2-nya adalah nih, substitusikan ke sini. Ya, Y-nya udah ada. Y-nya udah ada, masukkan dalam persamaan sehingga tinggal dalam X, sehingga X-nya ini. Ini A adalah konstantanya. Sehingga kita peroleh X dan Y-nya. Ya. Oke, sekarang syarat perlu untuk masalah secara umum. Prosedur yang dijelaskan di sebelumnya itu bisa digeneralisasi untuk kasus kalau kita punya N variabel dan M kendala. Dalam hal ini, setiap persamaan kendala GJX sama dengan 0, J-nya sampai M, itu memberikan kenaikan pada persamaan linear dalam variasi DXI. I-nya sampai N. Jadi akan ada dalam semua M persamaan linear itu sebanyak N variasi. Karenanya sebarang M variasi bisa dinyatakan sehubungan dengan bentuk N min M variasi yang tersisa. Ekspresi ini bisa digunakan untuk menunjukkan diferensial dari fungsi objektif DF dalam bentuk variasi independen N min M. Dengan memisalkan koefisien dari variasi independen itu habis dalam persamaan DF sama dengan 0, kita bisa peroleh syarat perlu untuk optimal berkendala dari fungsi yang diberikan. Kondisi ini dinyatakan sebagai nih, C dari F G1 sampai Gm, XK sampai Xm, jadi bentuknya seperti ini. Ini determinan DFK 1X2 sampai Xm, jadi dari sini. DG1-nya juga, DG2, dan seterusnya sampai DGM. Sebanyak apa kendalanya? Sama dengan 0. Di mana K itu adalah M plus 1, M plus 2 sampai ke N. Harus diperhatikan bahwa variasi dalam M variabel, yaitu DX1 sampai DXM, itu telah diekspresikan dalam bentuk variasi N min M variabel yang tersisa, yaitu DXM plus 1 sampai DXN dalam menyederhanakan bentuk 226. Hal ini menunjukkan relasi ini terpenuhi bahwa J ini tidak sama dengan 0. Ya. Variasi yang tersisa. Persamaan N min M yang diberikan di 226 itu menunjukkan syarat perlu untuk ekstrim dari fungsi fx menurut kendala persamaan M dan menurut kendala persamaan M yaitu GJX sama dengan 0. Ya. Contoh, kalau kita mau meminimumkan bentuk ini dengan kendalanya ini. Masalah ini bisa diselesaikan dengan mengaplikasikan syarat perlu di persamaan tadi, 226. Karena N-nya ada 4, di mana kita tahu nih variabelnya ada 4, N-nya 4, dan M-nya ada 2. Nih, kendalanya ada 2. Kita harus memilih 2 variabel sebagai variabel bebas, karena ada 2 kendalanya. Pertama, kita tunjukkan bahwa sebarang set variabel tidak bisa kita pilih secara variabel independen karena variabel yang tersisanya yang dependen harus memenuhi syarat 2.27. Jadi harus memenuhi syarat 2.27 yang ini. Nih, tidak boleh sama dengan 0 sisanya. Ya. Jadi sehubungan dengan notasi untuk persamaan kita ambil misalnya variabel
bebasnya bahwa X3 sama dengan Y3 dan X4 sama dengan Y4. Misalkan seperti itu. Kita ambil ya. Jadi 2 tadi diambil. Sehingga kalau X3 sama dengan Y3, X4 sama dengan Y4, kita bisa ambil X1 sama dengan Y1 dan X2 sama dengan Y2. Maka Jacobiannya berubah menjadi DG1, DG2, DX1, X2. Y1, Y2, DG1, DG1 ini DG2, DG2. Itu ya, terhadap Y1, Y2 semua. Kita karena sama, 1X2 gitu ya. Sehingga 12, 12 ini 0 terbukti. Ini terbukti 0 bahwa karena dia 0 kita tidak bisa pakai syarat perlu itu. Itu harus tidak sama dengan 0. Kalau diambil seperti itu. Sekarang diambil yang berbeda. X3-nya Y2, X4 Y4. Jadi X1 Y1, X2 Y3. Maka Jacobiannya menjadi ini. Tidak sama dengan 0. G1, Y1 Y3, Y1 Y3. Ya, tidak sama dengan 0. Dan karenanya syarat perlu dari 2.26 bisa diaplikasikan. Jadi Jacobiannya tidak boleh sama dengan 0 pada saat kita mengambil secara sembarang dua variabel independennya. Kalau dia sama dengan 0 berarti tidak bisa diaplikasikan. Jadi persamaan 226 untuk K-nya adalah M plus 1, M-nya tadi ada 2, ya, tambah 1 jadi ada 3. 3, 1, 2, jadi kita pakai di sini X3 semua dulu. Ya. 3, F, G, G2. Nih, ini kalau diturunkan DF, DG2 ya tetap dalam ini, selesai. Karena ini fungsi kendala, fungsi objektifnya. Ya. Tuh. Kemudian kita tuliskan, ini yang ke K-nya, yang ketiganya ya. Jadi urutannya harus seperti itu memang. Jadi seperti ini sehingga didapat equation-nya adalah bentuknya seperti ini dalam dua variabel ini. Ini kalikan aja, cari aja determinannya dengan apa saja yang kalian bisa, dengan minor kofaktor ataupun dengan perkalian langsung pun boleh. Yang seperti ini ya, terserah. Untuk K-nya kalau M plus 2, N sama dengan 4, berarti 4 di sininya. Ya. 4 tadi disamakan dengan Y4, jadi bentuknya ini. Ya. X1 tadi sama dengan Y1, X2 sama dengan Y3. Nih. Hasilnya ini, yaitu ini. Jadi dari equation E4 dan E5 memberikan syarat perlu untuk maksimum. Jadi kita sederhanakan tadi satu dalam dua variabel Y1 dan Y2 ya, ini tadi. Ini Y2 dan Y1 dan yang ini adalah Y4, Y1, Y3. Kita sederhanakan memberikan syarat perlu yaitu Y1-nya disederhanakan ini dan Y3-nya adalah dalam bentuk Y4 dan Y1. Nih. Ya. Dengan Y1-nya ini masukkan. Kalau ini adalah Y3-nya sama dengan 2Y4 min 7Y1 dan Y1 kita punya adalah min 7 dikali setengah Y2 dan jadi 7/2. Ya. Jadi sama-sama ada mengandung variabel Y2 dan satunya lagi variabel Y4. Kalau equation 6 disubstitusikan, equation 6 ini disubstitusikan, maka E2 dan E3 menjadi seperti ini. Ya, jadi berubah lagi, kita substitusikan E6 ke E2 dan E3. Bentuk awalnya tadi ya. Nih, untuk awalnya tadi. Kita udah dapat. Kita substitusikan nanti Y1 dan Y2-nya. Y1 dan Y berapa? Y3.
Kita substitusikan sehingga menjadi dalam bentuk dua variabel ini bisa kita eliminasikan saja sehingga kita dapat nanti pasti kita dapat Y2 dan Y4 dari persamaan ini, kemudian substitusikan ulang ke Y1 di E5 tadi ya. Di sini Y1 Y3-nya substitusikan ke sini nih ke 6 sehingga kita bisa peroleh nilai semuanya Y1 sampai Y4. Oke, jadi coba dicermati soal pembentukan penyelesaian persamaannya. Kemudian kalau tadi kita baru belajar ke syarat perlunya, sekarang syarat cukupnya untuk masalah general, masalah umumnya. Kalau kita eliminasi M variabel pertama dengan menggunakan M kendala persamaan, ya yang memungkinkan setidaknya dalam teori, maka fungsi objektif F bisa dibuat hanya bergantung pada variabel sisanya yaitu xn plus 1, xn plus 2 sampai xn. Maka menurut ekspansi dari Taylor dari F sehubungan dengan variabel ini di titik ekstrim karena ini syarat cukup berarti kita memerlukan ekspansi dari Taylor orde kedua. Ini seperti ini, fx star tambah turunan pertamanya tambah 1/2 faktorialnya dx dxi dxj. Dengan df dxij itu digunakan untuk menunjukkan turunan parsial dari f terhadap xi yang menganggap semua variabel lain itu konstanta ya. Jadi kan kalau kita parsial ya pasti xi-nya dan selain xi itu konstanta. Bila x1 sampai xm diperbolehkan berubah sehingga kendala gj x star tambah dx-nya sama dengan 0. J-nya sampai m itu terpenuhi. Kemudian turunan kedua nih itu digunakan untuk menunjukkan hal yang sama juga, parsial derivatif yang kedua dari xi terhadap xj itu ya. Dengan menganggap variabel lainnya xm plus 1 sampai xn itu konstanta. Misalnya kalau kita punya masalah meminimumkan fx1 sampai x3 terhadap satu-satunya kendala G1X itu yang sama dengan 0, karena kita tahu N-nya ada 3 dan M kita cuma 1, kita bisa memikirkannya sebagai salah satu M variabel. Katakanlah X1 misalnya kita ambil sebagai bentuk yang dependen. Dan sisanya ada 2 yaitu X2 dan X3 yang independen gitu ya. Jadi sebanyak apa yang kita katakan dependennya, sebanyak M-nya itu. M-nya ada 1 ya berarti ada 1 variabel dependennya. Oke, yang independennya jadi 3 dikurang 1 yaitu 2. Karena derivatif parsial berkendala do F do X2 misalnya, maka tingkat perubahan F terhadap X2 kalau kita anggap variabel independen lainnya X3 itu konstanta, maka pada waktu yang sama dengan memperbolehkan X1 berubah di X star sehingga memenuhi kendala G1X sama dengan 0. Ya. Artinya seperti itu. Kalau kita mencari tingkat perubahan F terhadap X2, berarti X3-nya kita anggap konstan. Dan pada satu waktu yang sama artinya kita memperbolehkan X1 berubah di X star. Ya, sehingga memenuhi persamaan G1X sama dengan 0. Dalam kasus yang sekarang mau kita bahas, artinya bahwa dx1 harus dipilih sehingga memenuhi hubungan ini tadi. dx star plus dx itu bentuk ekspansi dari Taylor seperti ini. D1, dx2, dan dx3. Ya. Yaitu dg1
Kita ambil yang ini karena ini sama dengan 0. dx1 star, dx2. dx3-nya tadi nggak ada. Jadinya x1, x2. Kita buat x1, x2. Kita anggap seperti itu. Kalau kita menganggap x2-nya sebagai variabelnya yang dicari tingkat perubahannya, berarti x3-nya kita anggap konstan, sehingga tinggal x1 dan x2. Ya. 2x1 dari sini, 2x1 plus 2x2 star, x2 sama dengan 0. Karena G1 X star sama dengan 0, ya, di titik optimal, dan dx3 sama dengan 0, karena tadi dianggap konstanta, misalkan konstanta. Catatan bahwa do F, do X, I, G itu haruslah 0 untuk I-nya ke M plus 1, M plus 2 sampai N. Karena DXI yang muncul di 2.28 itu semuanya independen. Jadi syarat perlu untuk keberadaan optimal berkendala di X star itu dinyatakan dengan ini syarat perlunya. Do F, do XI di G itu sama dengan 0. I-nya untuk M plus 1 sampai ke N. Tentu saja dengan sedikit manipulasi kita bisa tunjukkan 2.29 itu bukan lain adalah persamaan 2.26 tadi. Jadi dalam kasus optimisasi fungsi multivariabel dengan tidak memiliki kendala, kita bisa lihat bahwa syarat cukup untuk X star dikatakan minimum atau maksimum relatif yang berkendala adalah dalam bentuk kuadratik ini tadi, ya kan, penjumlahannya. Do kuadrat F, do XI, do XJ, do XI, DXI, DXJ, sigmanya. 230, Q-nya sama dengan itu. Jadi Q adalah kuadratik formnya. Kenapa? Ya karena berbentuk kuadrat. Nih. Perkalian antara dua variabel ini. Ya, akan positif atau negatif untuk semua variasi yang tidak habis, ya, dari DXI. Seperti di teorema 2.4, matriksnya jadi berbentuk ini, 2M1N2 sampai 2F1N, ini di M plus 1N, XM plus 1 gitu ya, 2XN kuadrat. Jadi yang kuadratnya di sumbu sini, diagonal utamanya. Ini matriksnya. Haruslah definit positif atau definit negatif agar memiliki key yang positif atau key yang negatif untuk semua pilihan DXI. Menjadi bukti bahwa perhitungan dari derivatif berkendala do kuadrat F do XI do XJ merupakan tugas yang sulit dan bisa prohibit, ya, bisa bersifat dilarang gitu ya, untuk masalah atau dihindari untuk masalah lebih dari 3 kendala. Akan sangat rumit gitu. Jadi metode variasi kendala ini walaupun simpel, sederhana secara teori, itu susah diaplikasikan karena syarat perlunya melibatkan evaluasi determinan dengan orde M plus 1. Gitu. Untuk alasan ini bahwa kita bisa gunakan metode pengali Lagrange. Ya, jadi kalau cuma M-nya 1 masih bisa, M plus 1, jadi 1 plus 1, 2, masih lebih mudah. Kalau sudah lebih dari 2, M-nya akan sangat sulit karena kita sudah melibatkan mencari determinan matrik 4 kali 4 gitu. Artinya kalau dari matrik 4 kali 4 kita harus sederhanakan menjadi matrik 3 kali 3, dari 3 kali 3 bisa langsung atau harus disederhanakan jadi matrik 2 kali 2 baru bisa kita selesaikan. Apalagi kita bayangkan kalau determinannya lebih dari determinan matriksnya lebih dari matriks yang lebih dari 4 kali 4 gitu, akan sangat sulit menyelesaikannya. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana metode pengali Lagrange. Fitur dasar dari metode pengali Lagrange itu asalnya untuk
masalah sederhana dengan dua variabel yang memiliki satu kendala. Perluasannya adalah untuk masalah umum dengan variabelnya sebanyak n dan kendalanya sebanyak m itu akan diberikan nanti. Jadi selalu diawali pembuktian itu dengan pemisalan masalah sederhana yang hanya memiliki dua variabel dan satu kendala. Kenapa? Karena dalam dua variabel kita paling tidak secara geometri pun bisa menyelesaikannya dalam dua koordinat, dalam koordinat kartesius dua dimensi gitu ya. Jadi kita lihat masih bentuknya seperti ini. Untuk masalah ini syarat perlunya tadi adalah adanya titik ekstrim bahwa df dx1 dikurang df dx2 per dg dx2 ya kan dikali dg dx1 itu haruslah sama dengan 0. Ini syarat perlunya ya. Ditemukan di section 2.42 tadi. Ingat, ini bentuk ini 2.32. Dengan mendefinisikan suatu kuantitas lambda ya. Jadi Lagrange multiplier itu lambda itu selalu notasinya seperti ini ya, lambda. Jadi kita definisikan kuantitas lambda yaitu pengali Lagrange ya, sebagai nih turunan negatif dari df dx2 per dg dx2. Kalau untuk dua variabel tadi ya, nih 1x2. Itu bentuk 233. Dan 32 tadi kita bisa nyatakan seperti ini gitu ya. Jadi dari 32 ini kan kalau lambdanya sama dengan ini, berarti ini tuh bisa kita gantikan dengan lambda. Nih. Ya, karena ini min jadi plus di situ ya kan. Jadi plus, jadi do f per dx1 plus lambda dg dx1 sama dengan 0. Ya, jadi 32 bisa ditulis dalam 34. Dan 33 bisa ditulis sebagai do f do x2 plus lambda kalau kita pindahkan 33-nya sama dengan 0, kemudian kita atur ulang sehingga do f ya kan, jadi ini kan lambda plus dibagi, kalau kita balikkan jadi kali berarti oke nggak apa-apa kita biarkan aja, atau per kalau kita kalikan langsung ke sini do g ya kan, do g do x2 lambda sama dengan min do f ya, ini aja yang lebih sederhana gitu. Sehingga kalau kita pindahkan ruas ke sini jadi ini. Ya 33 jadi ini dan 34 yang di 32 tadi jadi ini. 34 dan 35. Do f di satu lambda, nah ini juga. Jadi do g do x1 dan do g do x2 sama. Kalau ini f x1 f x2. Jadi x1 x1 x2 x2 juga sama dengan 0. Jadi 34 dan 35. Tambahan kendala persamaan kendala itu harus dipenuhi di titik ekstrim, berarti do G do 1 sama dengan 0. Ini siapa yang ikut nyoret-nyoret ini? Cukup ibu aja yang nyoret-nyoret, nggak usah kalian. Nanti gantian yang menjelaskan. Jadi persamaan 34 dan 36, jadi 34 sampai 36 tadi 34 sampai 36 nih, 34 sampai 36 itu menunjukkan syarat perlu untuk titik X1 star, X2 star dikatakan sebagai titik ekstrim. Ya. Jadi 34, 35, 36 tadi. 34 apa namanya yang do F do X1, kemudian yang 35-nya do F do X2 dan ini adalah kendalanya. Jadi merupakan syarat perlunya. Catatan bahwa turunan parsial dari do G do X2 di titik X1 star X2 star itu haruslah tidak 0 supaya bisa mendefinisikan lambda dengan menggunakan 2.33.
Ini karena variasi dx2 dinyatakan dalam bentuk dx1 dalam derivasi dari 2.32. Ya, lihat di persamaan 2.23. Dengan kata lain, jika kita memilih menunjukkan dx1 dalam bentuk dx2, kita bisa memperoleh syarat bahwa doge do x1 dengan x1 star dan x2 star itu haruslah tidak nol supaya bisa mendefinisikan lambda. Jadi variasi dari syarat perlu dengan menggunakan metode pengali Lagrange memerlukan syarat bahwa setidaknya satu dari derivatif parsial dari G1 atau G2-nya haruslah tidak nol di titik ekstrim. Syarat perlu yang diberikan oleh persamaan 234 sampai ke 236 itu secara umum dibentuk dengan membentuk fungsi L, dikatakan sebagai fungsi Lagrange. Jadi kita tahu lambda itu adalah pengali Lagrange-nya dan L-nya itu adalah fungsi Lagrange. Ya. Lagrange ini nama orang ya, jadi kita harus nulisnya pakai kapital L. Ya, ilmuwan yang menemukannya. Jadi bentuknya sehingga menjadi fungsi Lagrange seperti ini. X1, X2, lambda, Fx1, X2 ditambah lambda dari G, X1, X2. Jadi kendalanya masuk ke dalam fungsi Lagrange ini. Ya. Oke. Dengan menganggap menganggap L sebagai fungsi dari 3 variabel, yaitu kan tadi X1, X2 dan lambda, maka syarat perlu untuk nilai ekstrim ya harus dicari masing-masing do L, do X1, do L, do X2. Ini do L, do X1-nya adalah 1 plus ini gitu ya. Turunannya ini juga dan do L per do lambda itu sendiri ya pasti DG ya kan. Kalau ini cari turunannya, dan ini juga cari turunannya terhadap X1, X2, dan lambda. 238 bisa dilihat akan berbentuk sama seperti 34 dan 36 tadi, ya kan? Untuk syarat cukupnya nanti. Oke. Kemudian kita misalkan ada contoh mau menentukan solusi dari contoh 27, ada contoh sebelumnya tadi, kalau kita pakai metode pengali Lagrange. Ya ini tadi ya kan, masalah BIM tadi dengan GX-nya ini. Lagrange-nya kita bentuk, berarti Fxy plus lambda GXy, berarti ini ditambah lambda. Dan kita cari masing-masing minimumnya. DLDX, DLDY, dan DLD lambda. Sama dengan 0 semuanya. Kalau dari 1, 2, kalau sudah seperti ini kita harus cari sendiri bagaimana supaya kita bisa menentukan nilai X, nilai Y, dan nilai lambda, star semua. Nih ya kan, sederhanakan dari 1, 2, misalnya dapat ini. Ya. Dari sini ia memberikan relasi X star sama dengan akar 2 Y star bisa diperoleh. Ya, 2 lambda. Jadi masukkan 2 lambda ini nanti ke ketiga. Dengan relasi ini sepanjang persamaan E3, maka kita memiliki solusi optimalnya ini dan ini. Coba dicari sendiri dari hubungan ini. Jadi kalau sudah sampai tahapan ini, kita tinggal selesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Bagaimana kita bisa mendapatkan nilai X, Y, dan lambda. Jadi dari sini ke sini, nanti substitusikan ke sini. Ya. Atau dari sini sudah dapat lambdanya, 22 dicoret, kemudian XY, ini bisa kita peroleh, ini cek sendiri. Ya, dapat ini. Kemudian
setelah kita peroleh X star dan Y star, ini kita masukkan relasi ini ke E3 sehingga bisa diperoleh seperti ini. Karena ini kan masih dalam Y kan, kita tidak boleh menyatakan variabel dalam variabel. Jadi kita harus sederhanakan tinggal X dan Y star saja dalam A. A adalah konstanta, nggak masalah. Tadi kita punya syarat perlu untuk masalah yang memiliki dua variabel dan satu kendala. Sekarang kalau kita lihat syarat perlunya kalau kita punya masalah secara umum. Ya. Jadi kita punya M kendala dan N variabel. Maka bentuknya adalah seperti ini. Untuk kendalanya masih persamaan ya. Kita masih fokus kendala kita adalah persamaan. Jadi minimumkan ini seperti ini. Kita bentuk fungsi Lagrange L-nya. Jadi X1, X2 sampai Xn, kemudian lambda 1, lambda 2 sampai lambda M. Kalau ada kendalanya sebanyak M buah. Jadi pengali Lagrange-nya pun harus sebanyak M buah. Jadi Fx1 plus lambda 1 G1, lambda 2 G2 sampai lambda M GMX. Ya. Dengan menganggap L sebagai fungsi dari N plus M unknown yang tidak diketahui. Jadi N plus M yang tidak diketahui, X1, X2 sampai Xn, lambda 1 sampai lambda M, maka syarat perlu untuk ekstrim dari L yang juga menunjukkan solusi dari masalah original yang dinyatakan di 2.39, jadi rumusnya seperti ini. Ya kan? Do L do X1 I-nya ya berarti jadi sigma dari semuanya tadi. Masing-masingnya. XI. Jadi I-nya sampai N. Jadi akan ada do L do X1 dan seterusnya. Dengan J-nya sebanyak kendalanya berapa macam. Dan terakhir pasti do L do lambda J juga sebanyak M kendala juga. Gitu. Itu secara umumnya. 41 dan 42 menunjukkan akan ada N plus M persamaan di dalam sehubungan dengan N plus M yang tidak diketahui. Jadi dijumlahkan seberapa banyak, berapa banyak variabelnya yaitu N dan berapa banyak kendalanya sejumlah M, dan itu akan menjadi N plus M yang akan dibentuk jadi persamaan bentuk parsialnya gitu. Jadi kita hitung seperti itu. Ya. Solusi dari 41 dan 42 berarti X1-nya sampai Xn star dan lambda satunya juga sampai sebanyak lambda star M. Jadi lambdanya ini sebanyak kendalanya dan ini sebanyak variabelnya. Vektor X star itu menunjukkan minimum berkendala relatif dari Fx yang merupakan syarat cukup yang akan dibuktikan bila vektor lambda star memberikan informasi kesensitivitasan yang akan didiskusikan nanti. Syarat cukup untuk masalah general, masalah umum. Syarat cukup untuk Fx dikatakan memiliki minimum relatif berkendala di X star itu diberikan di teorema berikut ini. Jadi syarat cukup untuk Fx dikatakan memiliki minimum relatif di X star adalah bentuk kuadratik, tetap sama bentuk kuadratik. Ya. Do kuadrat L, do XI, do XJ, DXI, DXJ, jadi double sigmanya. Dari Q bentuk kuadratiknya ya. Tuh. Yang dievaluasi di titik X sama dengan X star. Yang haruslah memiliki nilai definit positif untuk semua DX. Di mana kendala tersebut terpenuhi.
Ya. Catatan, jika Q-nya tadi bentuk kuadratik itu negatif untuk semua pilihan variasi yang diperbolehkan dari DXI, maka X star adalah maksimum berkendala dari Fx. Kemudian ini ada literatur yang dibuat oleh Hancock yang menyatakan bahwa syarat perlu untuk bentuk kuadratik Q yang didefinisikan di 243 itu haruslah definit positif atau definit negatif untuk variasi yang diperbolehkan, semua variasi yang diperbolehkan dx, yakni bahwa untuk setiap akar dari polinomial zi yang terdefinisi dalam bentuk persamaan determinan berikut ini yang haruslah positif atau haruslah negatif. Jadi kalau positif positif, kalau negatif negatif, seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. L11 min Z, L12, L13 sampai habis ini fungsi Lagrange-nya, kemudian ini adalah kendalanya. Ini juga kendalanya. Ya. Itu harus sama dengan 0. Di mana Lij itu turunan keduanya, jadi turunan parsial Xi, Xj-nya, dan Gij itu adalah notasi untuk turunan parsial Xj dari kendala. 244 kalau dilakukan ekspansi membawa ke polinomian orde ke n-m dalam Z. Jika beberapa akar dari polinomial ini bernilai positif, sedangkan yang lain negatif, jadi beberapa, maka X star bukanlah titik ekstrim. Ya, kalau ada yang positif, ada yang negatif. Aplikasi dari syarat perlu dan cukup dari pengali Lagrange diilustrasikan dengan bantuan contoh ini. Kalau kita diminta menentukan dimensi dari cylindrical tin, jadi kaleng dengan top dan bottom, ada tutupnya dan ada dasarnya yang dibuat dari sheet lembaran metal baja untuk memaksimumkan volumenya sehingga luas permukaan totalnya sama dengan A0 24 V. Ya. Jadi X1 dan X2 menunjukkan radius dari dasar dan panjang tin, panjang kalengnya, maka kita bisa nyatakan Px1 kuadrat X2. Ya. Luas permukaannya. PR kuadrat T gitu ya. Maka X1 kuadrat PR kuadrat T. Ya, T-nya X2. Dengan kendalanya A0 24 pi, mana A0 itu dinyatakan dalam bentuk ini. Jadi fungsi Lagrange-nya adalah ini ya kan, kita tambahkan lambda nih, min A0. Karena dia harus sama dengan 0, berarti min A0 ditulis seperti ini. Diubah bentuknya seperti itu. Dan syarat perlunya do L do X1, do L do X2, dan do L do lambda. Ya. Kemudian 1 dan 2 bisa dicari, ya, dari 1 dan 2 kita bisa cari lambdanya gitu ya, karena sama nih, sama-sama ada X1, sama-sama X2, kita bisa selesaikan untuk mendapatkan lambda. Ya, ini membawa kita menjadi bentuk lambda ini dan substitusikan sehingga lambda itu kita substitusikan ke 1 dan 2 supaya kita dapat hubungan ke 1 atau ke 2 supaya kita dapat hubungan X1 dan X2 di 1 dan 2 ini. Ya, supaya dapat hubungan ini. Disederhanakan. 3 dan 4 membawa kita ke solusi X1 starnya. Jadi dari 3 dan 4, ini 4 ya kan. Tiga kita ini sudah dalam ini sehingga sama-sama dalam ini lambda. Kita masukkan nilainya nih, lambdanya ini. Sehingga dapat ini, masukkan X1 ini ke 3 tadi.
Sehingga kita bisa peroleh X1 star, X2 star, dan lambda starnya. Cek sendiri. Dan memberikan nilai maksimum dari F adalah bentuknya ini. Ya, karena sudah dapat ini, ya tinggal substitusikan ke fungsi objektifnya, yaitu nih. Nih, masukkan aja ke sini semua. Oke. Jika A0 sama dengan 24pi, maka solusi optimalnya menjadi X1 star, X2 star, dan lambda star. Masukkan nilai A0-nya. 24pi tadi ke sini. Nih. A0, A0, A0-nya masukkan. Nih. Untuk melihat apakah solusi ini betul-betul menunjukkan maksimum dari F, maka kalau kita mau membuktikan bahwa dari syarat perlu itu sudah kita peroleh nilai maksimum atau minimum, kita memang mau membuktikan benar tidak menunjukkan maksimum atau minimum, kita perlu mengaplikasikan syarat cukup gitu. Syarat cukupnya berarti kita cari turunan keduanya L11, berarti tanda L11 ini menunjukkan turunan keduanya dari X1, kemudian diturunkan lagi terhadap X1 nih. Kalau 12 berarti terhadap 2. Nih sama dengan bentuk ini, dan 12 adalah ini. 2pi, 4pi, ya masukkan. 22 ini, 2G1 dan G11 berarti terhadap 1, ya 12 berarti 2. Ini dari persamaan 1 kedua. Sehingga bentuknya jadi 4pi min Z, jadi kan tadi ada min Z, ya ini 4pi min Z, 2pi min Z, ini 2pi ini, yang min Z-nya ini, 0 min Z ini juga, kemudian 16pi, 4pi, sesuai dengan rumusan yang tadi. Ya, ini 16pi berarti G1, 4pi G12, 2pi yang tadi, yang L11 ya. Ini L11 min Z. Ini adalah G11, G12, 0 min Z. Ini turunannya karena 12 ya. 12, 22, 0 nih. L22 min Z. Kemudian ini juga ada lagi 11 dan ini ada lagi 12. Nah, gitu. Jadi bentuk ini tadi sesuai dengan persamaan yang sebelumnya. Ya, 244. Jadi bentuknya seperti itu. Yakni kalau sudah seperti ini kan tinggal kita kalikan. Ini ada determinan matriks kali 3 kali 3. Determinan. Dapat ini. Ya, tinggal cari Z-nya, Pi ini nilai, jadi Pi-nya adalah ini. Karena nilai Z-nya negatif, berarti maksimum. Ya kan? Gitu. Sekarang kita lihat interpretasi dari pengali Lagrange. Untuk menentukan arti fisik dari pengali Lagrange, kita lihat masalah optimisasi yang melibatkan hanya satu variabel, satu kendala persamaan. Jadi yang ini tadi, Gx sama dengan B, atau Gx sama dengan B min Gx sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kita pindah ruaskan Gx-nya ke sini sama dengan 0. Jadi minimum ini. Di mana B-nya konstanta. Syarat perlu harus dipenuhi untuk solusi masalah tersebut, yaitu df dxi plus lambda g per d do xi sama dengan 0. Ini adalah fungsi apa namanya Lagrange-nya. Oh sorry ya, fungsi Lagrange-nya belum dibentuk ya. Ini adalah syarat perlunya. G sama dengan 0. Misalkan solusi dari 49 dan 50 diberikan di X star, lambda star, dan F star sama dengan Fx star. Dan misalkan kita mau menentukan efek dari relaksasi yang cukup kecil atau pengencangan dari kendala di nilai optimal dari fungsi objektif, yaitu kita mau menentukan efek dari perubahan kecil dalam B di F star. Untuk itu kita perlu diferensialkan 2.48
nih, untuk memperoleh DB, ya DB min DG sama dengan 0. Jadi didiferensialkan D-nya itu artinya. Atau DB sama dengan DG, sama dengan ini. DG per do G per do XI DXI disummationkan, disigmakan. Karena I-nya banyak dari sampai N ya kan. I tadi menunjukkan banyaknya variabel. 249 bisa kita tulis ulang sebagai, jadi 249 ini UFXI dan plus lambda DG do G do XI ini. Kita tulis seperti ini, do F do XI min lambda do G do XI juga sama dengan 0, bisa kita tulis seperti itu gitu kan, karena sama dengan, di mana atau do G do XI-nya lambdanya taruh di bawah seperti ini. Terulang ya. Substitusikan ini 53 ke 51 do G ini sehingga beroleh dapat ini seperlambda do F do X1 DXI sama dengan DF per lambda kalau cari DB-nya saja. Ya. Ingat itu DB-nya bentuknya seperti itu. Karena DF sama dengan sigma dari do F do XI DXI, maka 54 tadi diperoleh lambdanya ini dan lambda starnya ini. Kalau star udah menunjukkan berarti optimalnya dari ini, apa solusinya dari ini. Ya, atau DF star berarti DB lambda star. Ya, kita substitusikan kembali. Jadi lambda star itu menunjukkan sensitivitas atau tingkat perubahan dari F terhadap B atau perubahan bertahap atau perubahan marginal dalam F star terhadap B di X star. Dengan kata lain, lambda star itu menunjukkan seberapa ketat kendala itu terikat di titik optimal. Bergantung pada nilai lambda star yang bisa positif, bisa negatif, ataupun bisa nol, maka arti fisik berikut ini bisa dinyatakan untuk lambda star. Kalau dia lebih dari 0 berarti positif, berarti unit perubahan dalam B, unit penurunan dalam B akan bernilai secara positif karena kita bisa memperoleh nilai minimum yang lebih kecil dari fungsi objektif F. Kenyataannya penurunan dalam nilai F star akan sama dengan lambda star. Karena DF sama dengan lambda star dikali min 1 sama dengan min lambda star yang kurang dari 0. Karenanya lambda star bisa diinterpretasikan sebagai perolehan marginal atau reduksi lebih lanjut dalam F star karena pengetatan atau pengencangan kendala. Dengan kata lain juga, jika B dinaikkan sebesar 1 unit, maka F juga akan naik ke level optimal yang baru. Dengan jumlah kenaikan dalam F star itu ditentukan dengan panjang dari lambda star. Karena apa? Karena DF sama dengan lambda star plus 1 dikalikan plus 1, kenaikan plus 1 yang lebih dari 0. Dalam hal ini, lambda star bisa dianggap sebagai biaya marginal yang meningkat di dalam F star karena relaksasi dari kendala tersebut. Ya. Kalau lambda starnya kurang dari 0, berarti unit kenaikan dalam B akan bernilai positif. Kalau ada kenaikan jadi positif. Kalau ini ada penurunan akan bernilai positif. Artinya bahwa jika menurunkan nilai optimal dari F, ya akan menurunkan. Jadi
lambda star kurang dari 0 ini akan menurunkan nilai optimal dari F. Dalam kasus ini, perolehan marginal atau reduksi marginal, jadi bisa perolehan, bisa juga reduksi marginalnya, dalam F star dikarenakan relaksasi dari kendala dengan 1 unit yang ditentukan oleh nilai lambda star. Karena ini tadi plus 1-nya kurang dari 0. Jika B diturunkan 1 unit, kalau tadi B-nya dinaikkan 1 unit lagi, kalau ini karena kurang dari 0 kita turunkan lagi 1 unit, maka biaya marginal atau kenaikannya dalam F star itu dengan mengencangkan kendala DF kita turunkan menjadi negatif, itu akan lebih dari 0. Jadi karena dalam hal ini nilai minimum dari fungsi objektif akan naik. Jadi nilai minimumnya naik. Kalau kita ubah, kita turunkan 1 unit B-nya. Ya. Ketiga, kasusnya sama dengan 0. Jadi ada lebih, ada kurang, dan sama dengan. Kalau dalam kasus ini, perubahan bertahap sebarang dalam B tidak memiliki efek apapun dari nilai optimal di F. Karenanya, kendalanya tetap tidak akan terikat. Artinya, bahwa optimasi dari F dengan kendala G sama dengan 0 akan membawa ke titik optimal yang sama, yaitu X star, yang sama saja dengan optimasi tidak berkendala F. Dalam bidang ekonomi dan OR, riset operasi, pengali Lagrange itu namanya shadow prices. Jadi kalau di program linear itu sebagai bagian dari analisis sensitivitas, karena ngecek perubahan tadi. Small effect on changes. Jadi ada rate of change-nya. Kalau kita naikkan 1 unit, apa yang terjadi dengan fungsi objektif? Kalau kita turunkan 1 unit, apa yang terjadi dengan fungsi objektif? Gitu ya. Jadi dinamakan shadow prices. Kalau kita rasanya kalau dalam Lindo itu ada analisis sensitivitasnya yang bisa dilihat shadow prices-nya. Dari kendala karena mengindikasikan perubahan dari nilai optimal fungsi objektif per unit perubahan di sisi kanan kendala persamaan. B tadi ya. B tadi kan menunjukkan sisi kanan atau RHS atau right hand side. Jadi sisi kanan dari kendala persamaannya. Ya. Tuh. Oke, jadi 3 kasus dari nilai lambda atau nilai pengali Lagrange tersebut. Contoh, tentukan nilai maksimum dari fungsi f(x) ini terhadap gx dengan menggunakan pengali Lagrange. Juga diminta tentukan efek perubahan dari sisi kanan kendala pada nilai optimal f. Kita bentuk fungsi Lagrange-nya sehingga menjadi masalah maksimum tanpa kendala ya. Jadi ini min 3 berarti ya. Ini kalau dibuat maksimum fungsinya ini 3 min dia diubah seperti ini, 3 min X1 min X2 itu ya, sama dengan 0, bisa saja seperti itu. Kemudian kita cari do L, do X1, X2, FL-nya. Jadi dari sini ada yang sudah bisa disederhanakan, ini masukkan lambda di sini kita dapat X2-nya bisa ya. Ini kan sudah dapat nih, berarti lambda kita adalah 2, masukkan ke sini. 2 berarti 1 min 8 X2 sama dengan 0. X2-nya berarti 1, X2 adalah 1/8 nih. Benar nggak? Kalau ini 2, ya cek aja nih, 1/8. Oke, ini 0,13. Jadi kalau bisa apa namanya, dijadikan bentuk ini nggak apa-apa. Dijadikan desimal juga nggak apa-apa. Kita lihat. Ini 0,13, 0,125 di ini kan di apa namanya di sederhanakan ya, sehingga dapat X1-nya juga
Jadi dari sini juga di sini sudah ada X2 dapat X1-nya. Ya. Dengan lambda starnya 2. Oke. Jadi aplikasi untuk syarat cukupnya dari bentuk ini tadi ya kan, G1, G2 ini 0 di sini. Ini kita lihat Z-nya min berarti maksimum karena negatif ya. Kemudian satu prosedur untuk menentukan efek pada F star dari perubahan nilai B di sisi kanan kendala akan diselesaikan adalah untuk menyelesaikan masalah pada semua nilai B yang baru. Prosedur lainnya akan melibatkan penggunaan nilai lambda star. Bila kendala asalnya diperkuat dengan 1 unit, yaitu dB sama dengan min 1, maka 257 tadi akan memberikan df lambda star dB, dB-nya min 1, 2 tadi dB-nya. Ya, jadi min 2. Jadi nilai baru dari F star itu adalah F star plus df, ditambahkan F star-nya tadi adalah, kita udah peroleh kan? Nih, 16 dikurang 2 jadi 14. Dengan kata lain, kalau kita relaksasi, kendala originalnya dengan 2 unit, maka DB2-nya menjadi 4 akan bertambah. Jadi kalau dikurang 1, dia akan menjadi berkurang, dan kalau ditambah 2 jadi 4 kali. 2 ini 4. Ya. 20,07. Ya. Itu perubahannya. Jadi ngecek perubahannya saja nih. Efeknya gitu. Kalau dinaikkan dengan 1 unit, maka akan penurunannya sebesar ini. Kalau kita relax dengan 2 unit, dB-nya 2, ya, maka akan berubah naik dia. Kalau negatif diturun, ini naik. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ya 2.5. Untuk optimasi multivariabel dengan kendalanya persamaan. Udah 30 menit lagi ya. Kendalanya pertidaksamaan, kita cepatkan dikit. Untuk bagian ini bentuknya sama, tapi ini kurang dari sama dengannya, karena kita berhubungan dengan pertidaksamaan. Jadi kalau bentuknya kurang dari pertidaksamaannya, bagaimana mengubahnya menjadi sama dengan? Ingat, seperti dalam program linear kita tambahkan variabel slack, tapi bentuknya YJ plus, YJ kuadrat. Jadi sedikit berbeda, bukan variabel slack S saja kalau dalam program linear. Sehingga menjadi sama dengan, gitu ya. Tapi variabel slack ini belum diketahui. Jadi masalahnya sudah menjadi berubah sama dengan seperti ini. Dengan Y-nya itu adalah vektor dengan variabel slack-nya. Jadi Y itu kalau dalam bentuk ininya menjadi seperti ini. Kalau dalam penulisan vektornya ini dibuat transposnya. Akan ada sebanyak M kendala juga pasti. Ya. Nah, masalah ini bisa diselesaikan juga dengan metode pengalih Lagrange, ya, sama aja jadinya. Nih, tapi bentuk GJ-nya HC juga, gitu, lambda J sama saja. Karena ini sudah berubah jadi sama dengan, artinya proses yang sama dengan tadi bisa kita selesaikan untuk yang pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Dengan lambdanya adalah pengalih Lagrange. Titik-titik stasioner dari fungsi Lagrange bisa ditentukan dengan menentukan persamaan berikut ini. Nih, ya kan sama. Dan ini adalah ini. Lambda JJ. Bisa dilihat 62 dan 64 itu menunjukkan N plus 2M persamaan. Jadi berubah. N plus 2M persamaan dan N plus 2M yang tidak diketahui. X, lambda, dan Y-nya. Ya. Solusi dari 262 dan sampai ke 264 itu memberikan vektor solusi optimal X star. Vektor pengalih Lagrange-nya lambda star, dan variabel slack-nya juga diperoleh yaitu Y star. 63 itu menunjukkan bahwa kendala GJ X kurang dari sama dengan 0 itu terpenuhi. Sedangkan 64 menunjukkan bahwa lambda J-nya bisa 0 atau YJ-nya sama dengan 0. Ya kan, artinya ini sama dengan 0, tapi tidak boleh keduanya 0, ya. Artinya bahwa kendala ke J itu tidak aktif dan karenanya bisa diabaikan. Nanti ada
Maksud tidak aktif itu apa? Jadi kalau lambda J sama dengan 0, artinya kendala ke J itu tidak aktif. Dan karenanya bisa diabaikan. Jadi imply either or berarti, kalau either or berarti boleh kedua-duanya ya. Berarti salah satunya 0 pun sudah 0 gitu. Bisa lambda J-nya yang sama dengan 0 atau YJ-nya yang sama dengan 0. Ya. Kalau lambda J-nya sama dengan 0, artinya kendala ke J-nya tidak aktif dan karenanya bisa diabaikan kalau lambda J-nya ya. Dengan di lain sisi, jika YJ-nya sama dengan 0, artinya kendalanya aktif kalau YJ yang sama dengan 0. Yaitu yang membuat GJ-nya jadi sama dengan 0 di titik optimal. Pertimbangkan pembagian kendala ini menjadi dua subset, yaitu J1 dan J2, di mana J1 tambah J2 menunjukkan total set kendala. Ya, jadi kendala aktif dan non-aktif yang tidak aktifnya. Misalkan J1 menunjukkan titik di mana kendalanya aktif di titik optimal dan J2 adalah titik di mana kendalanya tidak aktif. Ya. Jadi artinya di sini. Nah, di sini maksudnya aktif itu kalau dia memenuhi persamaan sama dengan, memenuhi tanda sama dengan. Jadi kendala kalau memenuhi tanda persamaan sama dengan, berarti titik optimalnya dikatakan kendala aktif. Ya, sedangkan yang memenuhi tanda pertidaksamaan kurang dari itu inaktif atau tidak aktif. Jadi kalau dikatakan kendalanya aktif, berarti kendala itu memenuhi tanda persamaan sama dengan 0. Kalau inaktif berarti kurang dari 0. Gitu ya. Jadi untuk J, elemen J1 ya, berarti yang kendala aktif tadi ya. J1 itu aktif. Ya, aktif. Berarti YJ-nya sama dengan 0 tadi kan. Karena aktif, constraint-nya aktif. Kalau aktif yang YJ sama dengan 0. Untuk J elemen J2, lambda J-nya yang sama dengan yang inaktif ini ya. Inaktif dan ini yang aktif. Nah, persamaan 62 bisa disederhanakan menjadi do F do XI plus sigma lambda J do GJ do XI sama dengan 0. Jadi 62 ini tadi ini bisa disederhanakan saja, tinggal jadi ini. 63 bisa kita tulis dengan GJX sama dengan 0 dan GJX plus YJ kuadrat sama dengan 0. 63 dibuat seperti ini. 65 dan sampai ke 67 menunjukkan N ditambah P ditambah M min P. Jadi N plus M persamaan saja. Ini cancel, ini N plus M persamaan dalam N plus M yang tidak diketahui dari XI, Y lambda J dan YJ. P menunjukkan jumlah kendala yang aktifnya. Kita asumsikan kendala P yang pertama itu aktif, maka 65 berubah menjadi min do F do XI. Jadi kita ubah ini yang aktif saja, GP-nya, misalnya sampai P yang aktif. Ya. Persamaan ini bisa kita tulis secara kolektif menjadi del F. Ya, jadi bisa kita ubah menjadi del F sama dengan lambda 1 del L G1 biar lebih sederhana. Itu menunjukkan turunan parsialnya terhadap XI. Ya. Di mana del F dan del G, J itu gradiennya, ya kan? Gradien dari fungsi objektif. Berarti do F, do XI sampai ke N, kalau DJ sampai ke N juga. Dan kendala ke J. Jadi del. Jadi bentuk gradien seperti ini, vektor. Persamaan 269 menunjukkan bahwa negatif dari gradien dari fungsi objektif dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari gradien kendala aktifnya.
Ya, negatif dari gradien fungsi objektif bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari gradien kendala aktif di titik optimal. Ya, selanjutnya kita bisa tunjukkan bahwa dalam kasus masalah minimisasi, nilai lambda J itu haruslah positif. Untuk simplifikasinya ada dua kendala aktif, misalnya P sama dengan 2, jadi kita buat ini lambda 2 lambda 1 ini. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian S adalah arah layak di titik optimal, maka min S transpose del F, jadi karena arah layak dia seperti ini, sehingga dikalikan lambda 1 S transpose. Ini S transpose di sini. Ya, di mana superscript T itu menunjukkan transpose ya. Karena S adalah arah layak, maka harus memenuhi ini. Dia dikatakan arah layak kalau memenuhi ini. Kurang dari 0 dan kurang dari 0. Ini ya. Jadi lambda 1 lebih dari 0 dan lambda 2 lebih dari 0, kuantitas S transpose del F itu bisa selalu bernilai positif. Seperti del F tunjukkan, del F menunjukkan arah layak, di mana nilai dari fungsi akan naik di tingkat maksimum. S transpose del F itu menunjukkan komponen dari kenaikan F sepanjang arah S. Kalau S transpose del F lebih dari 0, berarti nilai fungsi naik saat kita bergerak ke arah S. Nah, oleh karenanya nilai lambda 1 dan lambda 2-nya jadi positif dan kita tidak akan menemukan sebarang arah lain dalam domain visible sepanjang nilai fungsinya di mana nilai fungsinya bisa kita turunkan lagi. Karena titik di 272 itu valid, diasumsikan menjadi nilai optimal, maka lambda 1 dan lambda 2 haruslah positif. Alasan ini bisa diperluas untuk kasus di mana ada lebih dari 2 kendala aktif. Ya. Dengan cara yang sama kita bisa tunjukkan bahwa nilai lambda J juga haruslah negatif. Ini tadi definisi atau pengertian bahwa vektor S dikatakan arah layak dari titik X jika ada sedikitnya step atau langkah kecil yang bisa diambil sepanjang S tidak segera atau tidak serta-merta meninggalkan daerah layak, itu dikatakan daerah layak ya. Jadi tidak akan menimbulkan daerah layak, itu dikatakan arah layak. Jadi kalau kita melangkah masih tetap dalam daerah layak tersebut, maka disebut dengan S-nya adalah arah layak. Tapi kalau kita melangkah tapi keluar dari daerah layak, maka bukan dikatakan arah layak. Jadi masalah untuk permukaan kendala yang cukup kecil, ya, maka ini bentuknya ini kurang dari 0 yang disebut dengan arah layak. Dengan kata lain, jika kendalanya bisa linear atau konkav, seperti dalam gambar berikut ini, itu memenuhi kurang dari sama dengan 0, juga dikatakan sebagai arah layak. Nih ya, ini berarti seperti ini. Arah layak. Angle-nya, ini kendala linear, ada kurva dengan kurva. Nah, ini S-nya, ini arah layaknya. Masih di dalam G1 kurang dari 0, G2 angle kita lihat. G2 0, G1 0, gini ini daerahnya. Solusinya di arah arsiran ini. Arah layaknya seperti ini, tidak serta-merta meninggalkan gitu ya. Jadi masih dalam arah layak dan ini juga masih ada. Oke, ini ada masalah misalnya seperti ini. Subject to ini derive condition untuk titik X1 dengan menggunakan arah penelusuran S-nya jika arahnya bisa digunakan dan jika arahnya yang visible. Fungsi objektifnya ini G1X kita ini ya. G2-nya adalah 1 min G3. G2, G3, G4, G5. Nih 1 dan 2, kalau X1 lebih dari 10, X1 lebih dari 2. Ini ya. Dipecahkan dari sini. Ya, sehingga ada G2, G3, G4, G5. Di titik X1, 17, semua kendalanya harus terpenuhi.
dengan G1 dan G2 yang memenuhi adalah G1 dan G2 saja di titik 17 ya kan. Kalau 1 0 kan kurang dari sama dengan 0 itu aktif. Kemudian G1 dan G2 saja yang cuma aktif, yang lain enggak. Ya. Enggak sama dengan ini. Kalau 7 dia kan sama dengan gitu ya. Jadi G1 dan G2 saja yang aktif. Nah, gradien dari fungsi objektif dan kendala aktif kita cari del F dan DG1 DG2-nya. Nih, ya. Ini adalah vektor ya. Ini vektor ini. DF DG1 DG2 yang aktif saja dan fungsi objektifnya kita cari. Untuk penelusuran arah S yaitu S1 S2 transpose, maka kondisi usability yang bisa digunakan dan visibility-nya atau visible layaknya bisa diekspresikan bahwa usability yang kurang dari sama dengan 0 ya. Ini dari usability berarti dari fungsi objektif, jadi kalikan ini atau bentuknya ini. Ini kan ini adalah vektor, berarti kan bisa dijadikan apa namanya perkalian vektor dengan vektor, berarti 2S1 plus 14S2 kurang dari sama dengan 0, dan ini juga visibility untuk kendala 1 dan kendala 2. Ya. Jadi catatan sebarang dua nilai S1 dan S2 yang memenuhi pertidaksamaan E1 itu bisa membentuk arah yang bisa digunakan untuk S. Jadi bisa kita cari sendiri aja nilainya. Kita misalkan yang paling sederhana aja. 1 min 1 gitu. S-nya 1 min 1. Arah ini juga bisa dilihat merupakan arah layak karena memenuhi E2 dan E3 juga. Kalau kita masukkan 1-1 juga E2 dan E3, misal 1 min 1 juga akan memenuhi gitu ya. Jadi merupakan arah usable direction tapi juga visible direction gitu ya. Oke, sekarang syarat Kentaker. Cukup lama sih waktunya ya. Cukup masih. Syarat Kentaker di sini kondisi yang harus dipenuhi agar titik minimum berkendala X star dari masalah ini bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Do F do XI plus lambda J do GJ do XI sama dengan 0, lambda J lebih dari 0. Ini ya. Ini disebut dengan kondisi Kentaker kalau lambda J lebih dari 0. Yang menemukannya adalah Kentaker yang merupakan syarat perlu untuk dipenuhi di nilai minimum relatif dari Fx. Ya. Kondisi ini secara umum tidak merupakan syarat cukup untuk menjamin minimum relatif. Akan tetapi ada kelas permasalahan nantinya yaitu masalah pemrograman konveks di mana kondisi Kentakernya merupakan syarat perlu dan cukup. Jadi di sini cuma menjamin syarat perlunya saja. Nih, jika set kendala aktifnya tidak diketahui, maka kondisi Kentaker bisa dinyatakan bentuknya seperti ini. Lambda J, GJ sama dengan 0, GJ-nya lebih kurang dari sama dengan 0, dan lambda J lebih dari sama dengan 0. Kalau set kendala aktifnya tidak diketahui. Ya. Catatan jika masalahnya merupakan masalah maksimisasi atau jika kendalanya adalah tipe dengan bentuk GJ lebih dari sama dengan 0, maka lambda J akan berupa nilai yang tidak positif, non positif. Ya. Jadi non positif berarti negatif dan 0 di dalam bentuk 275 ini. Ya. Dengan kata lain, jika masalahnya adalah masalah maksimisasi dengan kendala bentuk GJ lebih dari sama dengan 0, lambda J haruslah non negatif, ya. Kalau di sini lambda J maksimisasi, kalau ini adalah maksimisasi dengan kata lain, jadi haruslah non negatif. Jadi non positif atau non negatif di 275. Jadi kalau non negatif adalah lebih dari 0, berarti ya, dan 0. Lebih dari sama dengan 0, ini non negatif. Kalau non positif kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Kualifikasi kendala, kalau masalah optimisasinya berbentuk seperti ini, GJ kurang dari 0 dan HK-nya sama dengan 0, maka Kentakernya berubah. Jadi ini beberapa bentuknya. Kalau ini jadi del F, lambda J del GJ min BK, jadi ditambahkan del HK dari sini. Ini ada dua pengalih Lagrange-nya. Lambda J GJ sama dengan 0,
GJ-nya kurang dari 0, HK-nya yang sama dengan 0. Lambda J-nya lebih dari sama dengan 0. Ya. Ini diperhatikan jenis-jenis nanti sesuai dengan soalnya nanti ya. Yang mana yang kurang dari sama dengan 0, yang mana lebih dari sama dengan 0. Kalau yang dari sini tadi bentuknya seperti ini. Misalnya seperti ini, jadi seperti ini bentuk formulasinya. Ya. Nih, lambda D dan beta K itu adalah pengali Lagrange yang berhubungan dengan kendala GJ dan HK. Yang HK-nya sama dengan 0, GJ-nya kurang dari sama dengan 0. Meskipun secara kualitatif ditemukan bahwa kondisi Kentaker menunjukkan syarat perlu dari keoptimalan, teorema ini memberikan syarat yang tepat untuk keoptimalan. Ini syaratnya. Kalau X star adalah solusi visible dari masalah 276 dan del GJ, J-nya elemen J1 berarti yang aktif, dan del HK sama dengan K adalah bebas linier, maka akan ada lambda star dan beta star. Sedemikian sehingga X star, lambda star, beta star memenuhi 277. Ya, ini buktinya lihat referensi 211. Cari referensi ada di buku. Persyaratan bahwa del GJ itu GJ X star, J elemen J1 dan del HK X star itu linear independen atau bebas linear itu disebut kualifikasi kendala. Jika kualifikasi kendala dilanggar di titik optimal, maka 2.77 itu bisa memiliki solusi, bisa juga tidak memiliki solusi. Sulit untuk membuktikan kualifikasi kendala tanpa mengetahui X star-nya. Oleh karena itu, kualifikasi kendala akan selalu terpenuhi untuk masalah yang memiliki karakteristik seperti ini, yaitu semua fungsi kendalanya pertidaksamaan dan persamaan yang linier. Semuanya. Jadi baik yang persamaan maupun yang tidak persamaan bentuknya linier. Atau yang kedua, semua fungsi kendala pertidaksamaannya konveks dan semua kendala persamaannya linier. Jadi satunya konveks, satunya linier. Dan setidaknya ada satu daerah layak X star yang ada, yang terletak sepenuhnya di dalam daerah layak. Jadi ada X tilde yang terletak di dalam daerah layak. Jadi GJ X star-nya kalau terletak berarti tidak ada sama dengan, dia di dalamnya, bukan pada persamaan tersebut. Tidak sama pada garisnya, bukan. Jadi kurang dari 0. Dan HK sama dengan 0. Jadi X star-nya di sini. Ya. Misalnya ini contoh, kalau ini tentukan kualifikasi kendala dan kondisi Kentakernya. Kondisi Kentakernya, oke, masih 10 menit. Daerah layak dan kontur, jadi gambarnya dari fungsi objektif di gambar 2.9 bisa dilihat nilai optimalnya 00 kalau dari gambar. Karena G1 dan G2 adalah aktif di 00, dia ya kan, ya terbukti karena sama dengan 0. Maka gradiennya bisa kita hitung, dG1-nya dicari, del G1, del G2-nya. Ini di titik 00 dapat 02, di titik 00 juga 02. Nih, ya kan di sini. Kalau kita gambarkan fungsinya, G1, G2-nya, tuh ya. Ini mudah gambarnya gitu ya. Tuh, jelas bahwa del G1 dan del G2 tidak bebas linier gitu ya, tidak bebas linier. Karena ini tadi. Nih, tidak bebas linier, gitu. Bukan merupakan kombinasi. Oke. Karenanya kualifikasi kendala tidak terpenuhi di titik optimal. Catatan bahwa nih del F, kalau kita masukkan min 20. Syarat Kentakernya bisa ditulis, jadi sesuai dengan persamaan 273 dan 274, tulis saja ulang. Gitu, karena E4 itu tidak terpenuhi, ya kan enggak 0 nih. Dan E5-nya terpenuhi untuk nilai negatif dari lambda 1 sama dengan lambda 2, maka kondisi Kentaker tidak terpenuhi di titik optimal. Jadi kondisi ini tidak terpenuhi, ada yang dilanggar. Ini contoh ini
selesaikan sendiri, coba baca ya. Ibu buat baca sekilas saja. Nih, misalnya total cost dengan fungsi objektifnya berbentuk seperti ini, ya. Production cost plus holding cost, masukkan semuanya production, apa namanya, ini X kuadrat plus 1000, ini adalah productionnya karena ada 3 variabel, berarti 3 kali ditambahkan 3 kali plus biayanya adalah X1 min 500 nih, X1 min 50, dan yang ini adalah X1 plus X2 min 150, kemudian di N 20, nah ini 20 kali yang di bawah, bisa di bawah X1 ditambah X2 dikurang 100. Jadi fungsi objektifnya berbentuk seperti ini. Setelah disederhanakan dengan kendala-kendalanya adalah ini. Kemudian cari kentakernya. Nih, kondisi kentakernya tadi bentuknya seperti ini, ya kan? Yaitu kita cari bentuknya masing-masing. Yang ini bentuk kentakernya adalah ini, ya, nih karena I-nya 1 2 3, ada 1 2 3. Untuk lambda DGJ sesuai dengan rumusnya yang tadi, bentuknya jadi ini. Untuk GJ lebih dari 0, bentuknya ini. Dan untuk lambda J kurang dari 0, bentuknya ini. Ya. Solusinya bisa diperoleh dengan beberapa cara. Kita lanjutkan menyelesaikannya dengan mencatat bahwa lambda 1 sama dengan 0 atau X1 sama dengan 50 menurut persamaan 4. Jadi dicek sendiri gitu, yang mana yang sudah bisa langsung diketahui nilainya. Karena kita harus tahu semua nilai X1, X2, X3, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Semuanya harus diketahui nilainya, harus diperoleh. G nih juga nih ya. Jadi di E4 ini sudah tahu langsung kan, lambda 1-nya 0 atau X1-nya sama dengan 50. Nih kan, nih. Dengan menggunakan informasi ini kita bisa investigasi beberapa kasus nih. Kalau lambda 1 0 berarti kenapa? Coba kalian telusuri sendiri. Sehingga akan ada 4 kemungkinan dari E14. Ya. Saya tidak akan memberikan tugas seperti biasa Ibu sering lakukan di kelas-kelas sebelumnya, optimasi untuk latihan-latihan di penyelesaian masalah-masalah contoh-contoh soal ini, tapi kalian harus mengerjakan sendiri. Ya, serahkan ke kalian sendiri, kerjakan. Kalaupun nanti ada soal-soal, biasanya tipe-tipenya seperti inilah, nggak akan berubah dari jauh-jauh. Jadi kalau ada 4 kemungkinannya, lambda 2 sama dengan 0, kita lihat harus memenuhi seluruh kendala ya. Jadi kalau misalnya nih memenuhi E10 dan E12 sampai E12, tapi melanggar E7 dengan E8, berarti tidak optimal. Jadi dia harus seluruh persamaan yang kita sudah buat tadi harus terpenuhi untuk dikatakan dia optimal. Jadi kalau lambda 2 0 nggak memenuhi, lambda 3 0 membawa kita ke nilai lambda 2, lambda 3, X1, X2, X3 gitu. Nah, bisa terpenuhi, tapi melanggar ini. Kalau lambda 2-nya sama dengan 0, lambda 3 sama dengan 0, gimana apa yang terjadi? Gitu. Ini juga kalau ininya sama dengan 0, ininya sama dengan 0, maka solusinya tapi melanggar ini. Masih melanggar, jadi banyak. Nah, berarti melanggar semua yang case 1. Sekarang case 2 kita lihat. Akan membawa ke sini. Kemudian ada 4 kemungkinan lagi. Lihat ya 4 kemungkinan mana saja, bisa ambil ini dengan ini misalnya. Diperoleh ini. Melanggar ini. Ini masih melanggar juga. Ini melanggar ini. Nah, kemudian kalau yang lain memenuhi semua kendala. Nah nih. Jadi nomor 4 ini. Jadi dapat ini. Ya, nilai lambdanya juga diperoleh. Nilai lambda nggak apa-apa negatif. Gitu. Sudah diperoleh semuanya seperti itu. Jadi X1-nya dapat, X2 dapat, X3 dapat, lambda 1, lambda 2, lambda 3-nya diperoleh. Ya, tolong dicek lagi cara pengerjaan dari situ. Cukup jelas contoh soalnya. Ini konvek ini penjelasan saja nih. Tidak ada penyelesaian soal, jadi bentuk penyelesaian masalah pemrograman konvek bentuknya seperti ini ya kan, dari kendala pertidaksamaan menjadi sama dengan penambahan variabel slack, jadi bentuknya seperti ini. Jadi syarat kentakernya bisa diperoleh. Nih, dikatakan sebagai masalah pemrograman konvek, di mana tidak akan ada minimum relatif atau saddle point. Jadi titik ekstrimnya dipenuhi dengan menyelesaikan dengan menggunakan masalah kentaker, dengan menggunakan kondisi kentaker. Ya, oke. Jadi
summary-nya untuk masalah penyelesaian dengan kendala persamaan, tadi itu ada kualifikasi kendala, ada pengali Lagrange, ada direct substitution, itu bisa diselesaikan, bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan optimasinya. Kemudian juga satu lagi, kalau melibatkan kendala persamaan, kita bisa gunakan juga pengali Lagrange. Jadi banyak pengali Lagrange dan kondisi Kentaker. Latihan-latihan di situ coba dilihat, nanti mungkin satu soal saja, tidak perlu banyak-banyak, satu soal saja yang bisa diselesaikan oleh mahasiswa. Tolong jelaskan per step bagaimana cara mendapatkan jawaban itu, karena Ibu lihat per stepnya, jadi Ibu tidak menilai secara keseluruhan, kalau salah hitungannya langsung nilainya kecil, enggak. Ibu lihat per stepnya, nanti akan Ibu nilai per step yang sudah dikerjakan, sampai sini berapa nilainya, sampai sini berapa nilainya ya. Soal-soal yang ada di buku itu coba dibahas sendiri. Jadi mungkin Ibu ambilnya dari situ-situ juga, Ibu nggak akan nyari-nyari yang aneh-aneh gitu. Ya, kalaupun dicari kan bisa di browsing saja. Oke? Pas 10.30 kalau di HP Ibu. Mohon maaf ya, hari ini aja mundur. Nanti minggu depan kita kembali lagi ke jadwal awal ya, pukul 8. Kecuali Ibu informasikan lebih lanjut. Yang jelas Ibu tidak akan mengambil jam di luar jam kuliah kita. Kecuali hari Sabtu nanti ya, minta tolong betul. Supaya kita sama-sama enak, kita tidak terlalu mepet nak lebaran. Nanti tidak fokus pasti kuliah sambil UAS sambil nak lebaran gitu ya. Oke, untuk UTS-nya tetap dengan jadwal seperti biasa. Ibu harapkan dipelajari lagi banyak, ini materinya udah. Jadi bab 1, bab 11 sampai 2.6 yang harus dipelajari untuk kuis ya. Oke, Ibu tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa nanti malam pop kuisnya coba dikerjakan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.